Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali untuk bertemu di pelajaran sosiologi. Materi yang akan kalian pelajari di kesempatan ini yaitu tentang konflik sosial dan kekerasan. Semoga para siswa sudah membaca modul yang pernah Ibu berikan, Ibu share di GC ya. Nah, untuk kesempatan ini para siswa akan menyimak dan memperhatikan apa yang Ibu jelaskan secara lisan sambil memperhatikan PowerPoint yang nanti akan Ibu tampilkan. Semoga para siswa dapat memahami sehingga bisa mengerti dan memahami materi konflik dan kekerasan dengan lebih baik. Materi yang akan kalian pelajari yaitu tentang konflik sosial. Nanti kalian akan menerima penjelasan secara singkat tentang penyebab konflik sosial, macam-macam bentuk konflik sosial, maupun dampak konflik sosial. Baik, kita langsung akan mulai. Silahkan sambil disimak PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kalau kita mempelajari tentang konflik sosial, tentu itu nanti akan berkaitan dengan kekerasan. Walaupun secara sosiologis, konflik sosial itu memiliki arti yang berbeda dengan kekerasan, di mana konflik itu didefinisikan sebagai percekcokan atau perselisihan atau pertentangan, sedangkan kekerasan itu merupakan perbuatan seseorang atau satu kelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya yang menyebabkan atau menjurus terhadap adanya kontak fisik atau cedera secara fisik sehingga bisa menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain hingga bisa menyebabkan kematian. Itu kalau kita definisikan tentang kekerasan. Nah, pada saat ini kalian akan fokus untuk mempelajari tentang konflik sosial, belum masuk ke materi kekerasan. Nah, berbicara tentang konflik sosial, sepertinya hampir semua orang pernah mengalami, ya, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Nah, secara sosiologis bentuk konflik sosial itu ada bermacam-macam. Di antaranya salah satunya kita mengacu kepada pendapat sosiolog yang bernama Louis Althusser, di mana membedakan atau membagi konflik sosial itu dalam dua bentuk, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang dimaksud dengan konflik realistis itu merupakan konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Jadi satu contoh, sekelompok karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan tetapi tidak puas atau kecewa dengan upah yang diberikan oleh perusahaan sehingga mereka ini kemudian melakukan tuntutan, ya, biasanya berbentuk demonstrasi, unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Ini merupakan konflik realistis di mana tuntutannya jelas, yaitu menginginkan kenaikan upah. Yang kedua yang disebut dengan konflik non realistis. Nah, intinya konflik non-realistis ini, di balik konflik itu merupakan sesuatu yang kurang jelas, berbeda dengan konflik realistis tadi. Ya. Satu contoh, mungkin para siswa pernah ya mendengar atau mungkin membaca, kadang-kadang juga di televisi muncul ya berita. Seseorang yang merasa sakitnya itu disebabkan oleh perbuatan orang lain, atau kalau dalam masyarakat kita itu ada yang mengatakan kena santet. Nah, santet itu belum bisa dibuktikan, sehingga ini merupakan sebuah konflik non realistis. Ya. Berikutnya kita akan lihat macam-macam konflik sosial menurut sosiolog dari Indonesia, yaitu Surjono Sukanto. Ada beberapa macam konflik sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu konflik pribadi, di mana konflik pribadi itu terjadi antara dua individu karena terjadi perbedaan pandangan. Ya, jadi antar individu, antara dua orang individu.
Misalnya antara si A dengan si B. Atau misalnya yang skalanya kecil dan hanya konflik sebentar antara seorang kakak dengan adik, misalnya rebutan remote TV misal ya. Atau rebutan HP karena HP-nya cuma satu. Kemudian yang berikutnya adalah konflik rasial. Konflik rasial itu terjadi karena ada perbedaan ras ya. Di dunia ini ada beberapa ras. Secara umum kita membedakan berdasarkan warna kulitnya yang paling mudah untuk dilihat. Ada ras kulit putih, ada ras kulit hitam, ada ras Mongoloid ya, di mana kita orang Indonesia, orang Asia itu masuk dalam golongan ras Mongoloid. Nah, konflik rasial itu salah satunya terjadi di Afrika yang terkenal dengan namanya politik apartheid, di mana di sana orang kulit hitam itu ditempatkan pada posisi kelas sosial yang lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Ya, ini konflik rasial. Jadi konflik yang terjadi antara kelompok orang yang berbeda warna kulitnya. Ya, kalau di Amerika misalnya ya ras Negroid dengan ras Caucasoid, ras kulit putih. Yang ketiga adalah konflik antar kelas sosial. Jadi konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan. Penyebabnya secara sosiologis adalah perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik kelas sosial. Misalnya di perusahaan, ya tadi sempat disinggung, adanya konflik unjuk rasa atau demonstrasi itu menunjukkan adanya sebuah konflik di mana buruh menuntut kenaikan upah kepada perusahaan, di mana pemilik perusahaan itu merupakan warga kelas sosial yang lebih tinggi daripada kelas buruh. Ya, maka di sini kalau dikategorikan menurut klasifikasi Surjono Sukanto merupakan konflik antar kelas sosial. Kalau kita klasifikasikan menggunakan pendapat Louis Althusser tadi adalah merupakan konflik realistis. Ya. Itu beberapa macam bentuk konflik. Selanjutnya masih menurut Surjono Sukanto ada konflik politik. Ya, konflik politik itu terjadi karena ada perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau sekelompok orang ya, misalnya dalam pilkada antara dua calon, masing-masing calon punya banyak pendukung. Nah, kemudian ada bentrokan ya di antara kedua kelompok pendukung yang berbeda. Ini merupakan jenis konflik atau macam konflik yang kalau kita kategorikan menggunakan pendapat Surjono Sukanto adalah merupakan jenis konflik politik. Yang berikutnya adalah konflik internasional. Konflik internasional itu sudah melibatkan dua negara atau lebih. Misalnya perang antar negara, itu adalah merupakan bentuk konflik internasional yang mana pada umumnya terjadi perbedaan kepentingan yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Nah, salah satunya wilayah perbatasan laut itu merupakan salah satu yang sangat rawan menyebabkan terjadinya konflik internasional, misalnya karena adanya pencurian ikan atau pelanggaran wilayah oleh warga negara asing. Dan Indonesia sebagai negara maritim di mana banyak memiliki wilayah batas laut itu juga memiliki concern yang tinggi untuk menjaga, mengawasi laut ini karena banyak ya kita tahu dari pemberitaan pencurian ikan yang dilakukan oleh wilayah warga negara asing. Nah, kalau kita berbicara tentang konflik dan hampir semua orang itu pernah mengalami konflik, bagi para siswa mungkin yang saat ini masih berada di bangku sekolah, sering juga melihat konflik di sekolah. Salah satu bentuknya adalah perundungan atau bullying, di mana ini merupakan salah satu ancaman terhadap perkembangan seseorang baik secara fisik maupun secara mental dan bisa menjurus kepada terjadinya kekerasan. Jadi konflik yang berkelanjutan itu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan. Adapun untuk materi kekerasan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa penyebab konflik secara sosiologis. Ada ribuan konflik terjadi di dunia, memang secara per kasus ada ribuan penyebabnya. Namun secara sosiologis kita bisa mengklasifikasikan penyebab konflik itu dalam 4 penyebab. Yang pertama adalah perbedaan antar individu.
Nah, perbedaan antar individu kita bisa melihat pada kasus contoh tadi di awal, yaitu karena perbedaan hobi misalnya ya, perbedaan sifat, perbedaan karakter antara dua orang, yang mana dua orang itu memang tidak ada satupun di dunia ini dua orang itu sama persis, sehingga walaupun kembar identik, wajahnya mungkin mirip, sulit dibedakan, tetap mereka ada perbedaan-perbedaan sifat, watak, karakter tertentu. Nah, ada kalanya perbedaan ini bisa menyebabkan konflik antar individu ya. Contoh yang sederhana, misalnya kalian punya adik atau punya kakak, ada perbedaan dalam cara belajar misalnya. Yang satu suka dengan mendengarkan musik, yang satu suka dengan suasana yang hening. Nah, kalau yang satu hanya bisa konsentrasi dengan musik yang keras, sementara yang satunya hanya konsentrasi dengan suara yang tidak ada, dengan keheningan, maka sudah pasti bisa terjadi konflik ketika mereka berada di dalam tempat yang sama. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Ya, perbedaan kebudayaan, latar belakang budaya yang beda, itu juga mudah menimbulkan konflik ya. Misalnya orang Jawa bertemu dengan orang Batak, ada perbedaan karakter, kepribadian karena pengaruh dari kebudayaan, sehingga di situ bisa menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, perbedaan kepentingan ya. Satu contoh misalnya perbedaan kepentingan tadi, ada demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah pada perusahaan, sementara perusahaan tidak memenuhi tuntutan itu, maka konflik terus berkepanjangan, tuntutan buruh ini tidak reda ya. Maka kita lihat konflik ini secara sosiologis disebabkan oleh perbedaan kepentingan, di mana kedua kelompok yang mengalami konflik punya kepentingan yang berbeda, yang bertolak belakang, di mana perusahaan ingin tetap bertahan pada upah yang sudah diberikan sebelumnya, sementara buruh menginginkan kenaikan upah. Ya, ada perbedaan kepentingan. Yang keempat adalah perubahan sosial, terutama perubahan sosial yang sangat cepat sehingga menyebabkan keguncangan. Karena perubahan sosial yang cepat, ada kalanya masyarakat belum siap menerima perubahan itu ya, sehingga ada cultural shock kalau dalam sosiologi namanya, kekagetan budaya yang ada kalanya kalau tidak disikapi, masyarakat tidak segera beradaptasi dengan perubahan yang ada, maka yang terjadi adalah konflik sosial. Itulah beberapa penyebab konflik secara sosiologis ya. Ada 4 penyebab konflik sosial secara sosiologis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita lihat dampak konflik. Meskipun secara umum konflik itu dampaknya negatif, namun ada kalanya kita bisa melihat bahwa konflik itu juga memiliki dampak positif ya. Di antaranya dampak positif konflik adalah memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma. Jadi norma-norma yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman akan dirubah ya, ada kesepakatan baru pada masyarakat untuk membuat norma kembali ya, sehingga memunculkan norma yang baru. Dampak positif yang lain diantaranya adalah meningkatkan solidaritas. Tentu saja solidaritas sesama anggota kelompok. Ini jika konflik melibatkan 2 kelompok. Ya, kita tahu dalam satu kelompok tentu banyak orang. Jika konflik itu melibatkan 2 kelompok, maka setiap kelompok akan mengalami peningkatan solidaritas. Satu contoh sederhana, tawuran antar pemuda dari 2 RT yang berbeda atau 2 desa ya, 2 desa yang berbeda. Itu bisa menyebabkan tingkat solidaritas dari masing-masing pemuda dari 2 desa tersebut semakin meningkat, di mana ketika belum konflik solidaritasnya biasa saja atau bahkan mungkin renggang. Tetapi ketika mereka menghadapi musuh bersama, dalam hal ini karena ada konflik dari 2 desa, maka kekompakan di antara sesama pemuda dari desa yang sama itu akan meningkat, sehingga ini dampak positifnya adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota konflik. Selanjutnya yang berikutnya, dampak positif konflik bisa menjadi jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Berikutnya yaitu menghidupkan kembali norma lama dan kemudian
konflik itu juga bisa memunculkan sebuah kompromi baru, memunculkan kompromi baru. Ya. Karena untuk menghasilkan perdamaian ketika ada dua kelompok yang mengalami konflik, mereka harus melakukan perundingan, negosiasi, dan kemudian hasilnya adalah sebuah kompromi baru. Nah, kompromi itu bisa mengendalikan konflik sehingga konflik menjadi reda, dan kompromi baru yang dihasilkan itu merupakan salah satu dampak positif dari konflik sosial. Nah, namun tidak jarang dan hampir sebagian besar konflik itu menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan. Di antaranya tentu saja konflik itu akan merenggangkan hubungan antar individu dan persatuan kelompok ya. Kelompok menjadi tercerai-berai. Kalau misalnya di dalam satu kelompok yang sama terjadi konflik, ya, konflik di antara anggota kelompok yang sama. Sehingga kelompok itu akan mengalami keretakan hubungan antar individu di dalamnya. Yang berikutnya kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Ini bisa terjadi ketika konflik, satu contoh misalnya tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ya, misalnya demonstrasi unjuk rasa yang tidak terkendali merusak fasilitas umum, kemudian terjadi adu kekuatan secara fisik sehingga ada yang jatuh sebagai korban ya. Bahkan ada kalanya sampai meninggal dunia. Yang berikutnya adalah berubahnya sikap kepribadian. Jadi berubahnya kepribadian seseorang karena mengalami tekanan ya atau depresi dari konflik yang ada sehingga sifatnya kepribadiannya berubah. Misalnya stres yang berkepanjangan, misalnya dalam kondisi perang di antara dua negara. Ya, trauma gitu ya. Yang berikutnya adalah munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Jadi ketika ada dua kelompok mengalami konflik, kemudian di situ ada pihak yang dikalahkan, maka otomatis pihak yang muncul sebagai pemenang itu akan mendominasi kelompok yang kalah. Ya. Ini juga terjadi misalnya dalam hubungan peperangan ya, peperangan atau penjajahan. Nah, penjajahan yang di situ pasti memunculkan dominasi dari negara penjajah kepada negara yang dijajah ya, di mana di situ penjajah saat dia masih menjajah merupakan kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok pemenang dan negeri yang terjajah adalah kelompok yang kalah. Nah, muncullah dominasi hubungan yang tidak seimbang di antara dua kelompok tersebut ya. Nah, itulah para siswa beberapa materi tentang konflik sosial, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya nanti para siswa akan diberi tugas terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mendeskripsikan atau menuliskan secara singkat peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat. Bisa yang dialami sendiri atau yang siswa ketahui dari masyarakat sekitar, atau bisa siswa ketahui lewat media. Jadi di media itu banyak sekali pemberitaan tentang konflik. Siswa bisa mencari di situ. Kemudian dianalisis secara sosiologis. Yang pertama penyebabnya, jadi nanti dari peristiwa konflik yang sudah kalian tuliskan itu dianalisis apa penyebabnya secara sosiologis. Dimana tadi kita sudah menyampaikan ada 4 ya penyebab konflik secara sosiologis. Kemudian klasifikasi atau macam konflik tersebut. Jadi konflik yang sudah kalian tuliskan itu merupakan jenis konflik apa. Nah, kalian gunakan klasifikasi bisa dari Louis Althusser atau Surjono Sukanto. Misalnya konflik tersebut adalah merupakan konflik internasional. Nah, kalian jelaskan di situ mengapa konflik itu kategorinya adalah konflik internasional atau konflik pribadi misalnya, atau konflik realistis dan seterusnya. Bisa saja satu konflik itu kategorinya berbagai macam jenis konflik, tergantung kita menggunakan kategori atau klasifikasi yang mana. Ya, tolong dijelaskan nanti. Kemudian yang terakhir kalian analisis dan dampak konflik tersebut, apakah positif ataukah negatif atau keduanya ada positif dan negatifnya. Nah, demikian para siswa. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, tetap bersemangat, semoga sukses. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.